Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Parent Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas 5P of Effective Leadership ya. Jadi 5P ini sebenarnya adalah kunci efektif gitu ya dalam leadership. Dan nanti akan gue share juga berbagai contoh implementasinya di dunia kerja. Karena di dalam dunia kerja, kepemimpinan atau leadership yang efektif itu tidak hanya sekedar mengarahkan atau memerintah doang ya. Tetapi juga si leader ini harus memberi inspirasi dan juga membimbing timnya untuk menuju keberhasilan atau menuju kesuksesan. Ada 5 komponen penting atau 5P atau 5P disebutnya di sini ya, yang harus kalian miliki untuk menjadi pemimpin yang efektif ya, untuk jadi leader yang efektif. Di sini akan gue bahas satu persatu dengan lengkap dan contoh implementasinya di tempat kerja. P yang pertama adalah purpose atau tujuan. Kepemimpinan atau leadership yang didasarkan pada tujuan yang jelas itu nantinya akan memberikan fokus dan inspirasi. Dengan adanya tujuan yang jelas, kalian yang nantinya sebagai pemimpin atau sekarang sedang jadi pemimpin gitu ya, sedang jadi leader di timnya, ini akan mampu membawa organisasi ini atau tim kalian tuh ke arah yang lebih baik dan lebih tepat pastinya. Nah, ini contoh implementasinya, misalnya bayangin aja kalian ada bekerja di sebuah startup teknologi, let's say gitu ya. Sebagai leader, kalian harus menetapkan tujuan untuk launch aplikasi baru dalam setiap 6 bulan ya, atau ada update setiap 6 bulan misalnya. Nah, semua langkah tim itu nanti harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan setiap ada tantangan, setiap ada masalah, kalian sebagai leader ya harus mengingatkan tim tentang tujuan besar yang ingin dicapai ini gitu. Sehingga mereka akan terus tetap termotivasi. Jadi tujuan ini yang akan menjadi spirit ya, atau menjadi bensin buat kalian dan tim gitu ya, terutama nanti pada saat ada masalah itu kita harus balik lagi ke tujuannya gitu. Ini tujuan ini mau ngapain gitu. Nah, itu yang perlu ditekankan gitu. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu passion, atau mungkin dalam bahasa Indonesia disebutnya apa ya? Semangat. Tapi kayaknya nggak semangat juga deh. Pokoknya passion lah ya, kalian ngerti kan maksudnya kan? Oke, pemimpin atau leader yang penuh semangat ya, atau penuh passion, itu akan memberi contoh bagi yang lainnya, termasuk anggota tim kalian nantinya gitu ya. Dengan semangat atau passion yang kalian tunjukkan ya, tim itu akan selalu merasa termotivasi dan juga ikut terinspirasi untuk bekerja lebih keras lagi demi mencapai visi bersama. Gue ambil contoh implementasinya, misalnya kalian adalah manajer sebuah project gitu ya, atau mungkin project manager di perusahaan creative agency, let's say. Setiap kali ada meeting, itu kalian datang dengan penuh semangat dan juga ide-ide segar ya, ide-ide baru yang inovatif ya. Nah, semangat ini atau passion ini nantinya akan bisa menular ke anggota tim yang lain, dan pastinya nanti akan membuat mereka lebih antusias dan juga lebih produktif dalam bekerja. Jadi kolaborasi dengan anggota tim itu dibutuhkan oleh passion, dan orang-orang yang passionate untuk melakukan sesuatu biasanya akan mendapatkan result yang sepadan. Oke, kita masuk ke P yang ketiga, yaitu adalah people atau orang ya. Of course ya, pada akhirnya leadership itu adalah tentang orang ya, atau tentang people. Hubungan yang baik dan juga kepercayaan ya yang terbangun antar pemimpin atau leader dengan anggota timnya itu akan memungkinkan tim untuk terus berkembang dan juga mencapai potensi penuh dari mereka yang dipimpin atau anggotanya gitu. Terus contoh implementasinya gimana? Misalnya kalian adalah pemimpin ya, atau leader di tim sales gitu, atau di penjualan. Nah, kalian ini akan selalu berusaha untuk mendengarkan anggota tim ya, memberikan feedback yang konstruktif, dan juga mungkin bisa mengadakan sesi one on one ya, untuk memahami permasalahan-permasalahan yang mungkin dihadapi dan mempengaruhi kinerja dari setiap anggota tim kalian. Dengan begitu mereka akan merasa lebih dihargai dan juga bisa lebih percaya kepada kalian dan juga merasa lebih dekat dengan kalian, sehingga ada pemahaman atau pengertian ya antar satu sama lain. Jadi ya akhirnya itu akan meningkatkan bonding sebagai tim ya, baik itu dari sisi leader ke timnya maupun dari timnya ke leadernya. Nah, sekarang kita masuk ke P yang keempat, yaitu performance, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut kinerja. Leader yang berorientasi pada kinerja atau pada performance ini menekankan pentingnya inovasi, terus juga pengembangan yang terus-menerus ya, jadi berjenjang dan berkala, dan juga pencapaian hasil yang terukur. Fokusnya nggak hanya cuma sekedar kerja keras, tapi juga bekerja cerdas untuk mencapai tujuan. Karena ini suka bias ya, kadang leader tuh suka pengen kita kerja lebih keras gitu ya, tapi kadang resultnya itu nggak keukur gitu, akhirnya jadi ya jelek gitu hasilnya. Nah, makanya dalam beberapa skenario mungkin para leader ini harus memperhatikan alat ukur yang diperlukan ya, untuk menghitung dan juga memahami kinerja-kinerja dari semua anggota timnya, sehingga nggak hanya sekedar kerja keras, tapi juga bisa kerja dengan cerdas, sehingga tujuan itu bisa lebih cepat tercapai. Nah, gue ambil contoh nih untuk implementasinya, misalnya kalian adalah pemimpin tim digital marketing, let's say gitu ya. Nah, setiap bulan kalian harus menganalisis performa campaign iklan yang sudah dibuat dan mendorong tim kalian itu untuk mencoba strategi baru yang lebih efektif. Kalian juga merayakan atau men-celebrate ya pencapaian KPI atau Key Performance Indicators tim ya, sebagai bentuk penghargaan atas hasil kerja keras mereka kalau KPI-nya tercapai, dan jika tercapai pun kalian bisa evaluasi. Jadi intinya dalam konteks performance ini tidak hanya untuk menilai performa ketika bagus, tapi juga bisa mengevaluasi
mengantisipasi dan mencari jalan keluar ketika ada bottleneck atau ada permasalahan jika KPI-nya tidak tercapai. Jadi ini berlaku tidak hanya soal keberhasilan doang gitu ya. Pasti kan ada aja ya, kita nggak selalu berhasil lah gitu. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang kelima, yaitu persistence atau ketekunan. Dalam menghadapi berbagai tantangan ya di dunia kerja, ketekunan itu menjadi kunci juga ya. Jadi pemimpin atau leader yang efektif ini akan terus berjuang untuk menghadapi berbagai permasalahan, walaupun masalahnya itu banyak, tantangannya itu banyak, tapi ya tetap berkomitmen untuk mencapai tujuan yang sudah di-set gitu. Jadi intinya ketekunan ini, atau dalam bahasa Jawa mungkin dibilangnya ulet kali ya. Jadi ini nggak bisa sembarangan orang sebenarnya. Banyak orang yang juga nggak terlalu tekun-tekun amat gitu dalam bekerja, jadi biasa aja. Nah, kalian nanti jika sudah menjadi leader atau nantinya akan menjadi leader, persistence ini harus dilakukan secara kontinu ya, secara istiqomah gitu, secara konsisten, supaya kalian bisa menjadi contoh untuk tim yang lain gitu ya. Dan kalau misalnya kalian sudah tekun ya, gue yakin yang lain pun akan ikut lah, karena atmosfer kerja itu ya tergantung bosnya juga kadang ya, dalam konteks ketekunan atau persistence ini. Terus contoh implementasinya gimana? Gue ambil contoh misalnya kalian kerja di perusahaan retail gitu ya, dan terdampak pandemi kemarin atau terdampak ya krisis lah misalnya, let's say ya, dan itu akan berdampak ke penjualannya, dan meskipun penjualan itu nanti turun gitu ya, nah kalian akan tetap tekun untuk mencari solusinya. Misalnya kalian mengalihkan fokus yang tadinya jualan itu secara offline ya, sekarang bisa dilakukan secara online aja gitu, di setup ulang untuk toko online-nya. Terus juga mungkin mengadakan diskon besar-besaran gitu ya, atau menawarkan layanan pelanggan yang lebih personal, atau bisa juga event base ya gitu. Misalnya dalam beberapa di kalender Indonesia itu kan kayak ada 17-an, ada Hari Kartini kayak gitu-gitu, bisa dimasukin promo-promo. Atau misalnya ada juga promo-promo belanja nasional gitu kan, ada 99, 88, 77 atau 11-11 atau 12-12. Jadi promo-promo yang bisa membantu penjualan, dan itu semua adalah output yang bisa dipilih nantinya ya, karena kalian adalah orang yang tekun dalam mencari solusi apapun masalahnya. Meskipun yang tadi gue sebutin itu nggak langsung ada hasil secara instan, tapi paling nggak ya ketekunan atau persistence yang dilakukan itu pasti gue yakin akan ada hasilnya. Cuman ya mesti sabar lah gitu ya. Oke, kesimpulannya dalam mempraktekkan 5P ini, kalau misalnya kalian sudah menjadi leader atau nantinya akan menjadi leader ya, atau kalian mungkin punya leader dan kalian pengen share juga ini ke leader kalian, silahkan monggo ya. Karena sebenarnya kalian ya bisa menjadi pemimpin atau leader yang efektif ya, dan juga membawa tim kalian tuh ke arah yang lebih baik. Dan pastinya ketika melakukan itu pun bisa disambil ya dengan menciptakan lingkungan kerja yang inspiratif gitu. Selalu ingat bahwa leader yang baik itu tidak hanya soal perintah, tapi juga tentang bagaimana kalian itu mengarahkan, memotivasi, dan juga mendukung tim kalian dalam perjalanan mereka ya. Dan gue harap di video ini kalian bisa mendapatkan sesuatu ketika nanti kalian menjadi pemimpin, atau mungkin sekarang sudah jadi leader ya. Nah, buat kalian yang mungkin saat ini sudah capek kerja secara offline ya, karena mungkin pemimpinnya nggak melaksanakan 5P of effective leadership ini, dan kalian pengen resign, pengen pindah kerja di tempat lain, kalian coba cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena Paired Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company, yang company itu ada di Eropa dan juga ada di US ya. Silahkan di-apply sebanyak-banyaknya, disesuaikan dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kalian. Gue doakan semoga kalian bisa berhasil. Jangan lupa untuk selalu cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Apply sebanyak-banyaknya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga untuk aktifkan bell notification supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Tolong komentar di bawah, mungkin kalian ada pendapat tentang 5P of leadership ini, silahkan juga ditulis ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.